Udah ya. Baik, Bapak Ibu, atau bahagia sekali apa yang disampaikan tadi Bu Hena ya. Jadi membuka cakrawala. Ternyata ketika peserta didik itu melakukan pelanggaran, tadi ada kata kuncinya atau kasus, mungkin ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalnya mungkin kebutuhan tadi mungkin pelanggaran dia sebenarnya cari makanan gitu, gitu, atau mungkin ini progres ini pembelajaran saya juga ke arah kebebasan ya. Kemudian juga perasaan ingin diakui ya. Kemudian juga kesenangan dan kepuasan. Kepuasan ini biasanya selain sosial juga yang menjadi pemimpin atau terhadap materi pelajaran ya Ibu. Makanya kita berlanjut nih ke materi segitiga eksekusi. Ini mau nggak mau Bapak Ibu, sekarang itu kita sudah berubah cara penanganan siswa itu. Jadi kan kalau misalkan kita belajar itu ada yang tipe hukum ya, ada yang tipe teman, ada yang tipe merasa bersalah, terus ada yang tipe pemantau dan ada yang tipe manajer. Yang paling posisi terbagus itu adalah posisi manajer. Jadi manajer itu adalah melakukan menyadarkan diri anak dengan melakukan dialog. Jadi kita cukup dialog aja dengan anak itu. Jadi kita menyentuh dalam hatinya. Tidak, misalkan kita tidak perlu repot-repot lagi, misalkan harus mengisi, berlari, atau misalkan harus mengerjakan sesuatu, atau membeli buku paket. Kadang-kadang beli buku paket, itu boleh ya. Jadi kita langsung ke restitusi adalah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tahapannya itu mulai dari menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ini adalah kenyataannya. Ketika anak bersalah itu menghadap kita, kemudian kita meyakini bahwa anak itu masih belajar, masih dalam perkembangan, dia juga sama seperti kita ada kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ya itu. Kemudian juga kesalahan itu baik, yang penting bisa diperbaiki. Jangan ulangi kesalahan saja, jadi kesalahan itu bisa diperbaiki. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tentunya anak itu melakukan sesuatu itu punya alasan seperti tadi ada kebutuhan dasarnya atau tadinya atau misalkan kesenangan atau yang lainnya itu tidak ya. Nah, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kan kita ingin tahu alasannya maka dilakukan itu. Kemudian bagaimana cara mengatasi itu divalidasi kesalahan. Ya, intinya anak itu harus sadar bahwa itu salah dan ingin diperbaiki. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Nah, bingung kan Bapak Ibu, di kelas itu kan ada yang sudah mengusung keyakinan kelas, tapi kalau tidak ada kita kembali ke nilai-nilai yang dilakukan besar seperti menghormati, toleransi, disiplin tepat waktu, bisa ke arah seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan karena kan belum ada disiplin kelas, itu hanya ada satu kelas Pak Dedi ya sudah membuat disiplin kelas. Tapi yang lain belum ada, maka kita keyakinan kelas itu ditunjukkan kepada nilai-nilai yang positif bersifat universal, berlaku di mana saja. Kamu ingin jadi seperti apa? Jadi di slide selanjutnya. Nah, jadi tadi seperti saya sebutkan, langkah pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita itu melakukan dialog dengan anak dengan sisi pertama menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip kita meyakini prinsip-prinsip itu bahwa kebersamaan ada bagian dari prinsip. Kemudian berperan bergeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi siswa itu dapat pembelajaran dan kesalahannya. Kemudian jangan mengikuti murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi sudah gagal, kemudian kita nggak mau parah. Terlambat ya. Tapi perasaan dia mau terlambat ya. Nama kamu nilainya selalu jelek gitu ya. Jadi
Nah, jadi kita melakukan dialog, tapi ada pernyataan. Pernyataannya itu bisa kita usahakan dalam ketika kita dialog dengan anak, ketika kita bisa membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi terus memperbaiki. Kemudian apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Nah, mungkin ini nggak semua harus muncul, bisa salah satu gitu. Ketika kita mengidentitas, menstabilkan identitas. Kan ada anak yang misalkan terlambat 30 menit baru masuk kelas, kemudian dia menghadap. Kita mulai stabilkan identitas. Kenapa? Ada apa kamu menghadap berapa? Ya. Kemudian ini ternyata teridentifikasi bahwa dia maaf angkotnya lama misalkan ya, berarti itu berkaitan dengan obat bocor gitu. Baik, kalau misalkan bapak dalam posisi kamu itu dari sebelumnya kira-kira itu bisa diperbaiki dengan cara apa? Mungkin saya nanti karena seperti itu, jadi kita datang di kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu kita berkeyakinan bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi siswa itu melakukan kesalahan atau pelanggaran pasti ada memiliki latar belakang kebutuhan. Dulu akan bergeser dari pikiran si menjadi proaktif. Jadi proaktif itu kita ingin supaya anak itu ada perbaikan secara mandiri. Kita bisa dialog aja. Kemudian mengenali dan menunjukkan murid pernyataan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Kita kalau biasa dengan murid ya layaknya orang tua yang ya. Jadi insya Allah segala apapun murid gitu ya, ketika kita lemah lembut itu jadi contoh dari mereka. Mereka akan lemah lembut. Ada yang misalkan kumpulan anak gitu ya, sebenarnya dia menghadap dari ketika kita lemah lembut dia akan ajukan pernyataan ketika dalam dialog itu. Bisa saja bertindak lebih gegabah. Bisa aja kalau dia terlambat ini bisa belajar misalkan ya, tapi 30 menit. Kamu bukan melakukan tanpa satu alasan. Kamu melakukannya karena ada satu yang berbeda atau mungkin kamu bisa memperbaiki suatu lakukan. Siapa kamu pelajari? Nanti pernyataan ini bisa dimunculkan ketika kita validasi tindakan yang salah. Nanti dengan saya itu bagus itu kalau keluar dari anaknya ya, dia udah mulai sadar. Kalau udah mulai sadar dia bersalah, udah validasi kesalahannya sudah tercapai. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah tadi jadi kita keyakinan itu adalah kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita akan mengklasifikasikan itu saat dilakukan validasi dan identifikasi hadir maka menurut tersiap menggunakan keyakinan yang salah. Jadi bisa dikaitkan dengan keyakinan kalau enggak tadi dengan nilai yang baik yang diyakini ya, jadi diyakini itu baik. Kemudian pernyataannya sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang dia bagi kamu akan menjadi orang seperti itu. Tentunya tidak cukup saya ngomong di sini, saya ingin lihatkan videonya. Ada anak yang bermasalah, kemudian bagaimana cara penanganannya. Kita lihat saja, mungkin nanti ini bisa jadi pembelajaran. Oh seperti ini, Salam berbahagia, ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikenalkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol berpengaruh biasa. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog ya, dialog atau percakapan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat dia di posisi manajer,
konsep yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intelligence, sehingga pengalaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dalam kembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya menjadi karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 paket yang digambarkan pada ketiga sisi pada ketiga sisi. Kemudian yang kedua adalah ketiga tadi. Seorang guru berada dari sisi manajer menggunakan penerapan tulisannya pakai suara. Ada berapa lagi? Oh, nggak pakai suara nggak apa-apa. Dengar ya. Ada semuanya. playing. Jadi itu Bapak Ibu intinya ya, kan bahkan dilakukan saja menilai konstan identitas, kualitas kesalahan dan keyakinan. Jadi tidak usah memaaf, tidak usah susah-susah harus menada keras, gitu ya. Bisa-bisa darah tinggi. Karena dulu juga saya mengalami itu, jadi dulu harus dan marah-marah gitu.
ternyata kita melakukan dia itu ideal aja. Nanti kalau anaknya berubah atau yang tidak juga, itu kan nanti mungkin kita udah melakukan kesalahan. Nah ini akan menghindari tadi kesalahpahaman juga. Kadang kan ada kesalahpahaman anak dengan orang tua gitu. Kita mungkin apa, anak bilang apa orang tua, ini resti di sini, insya Allah aman. Ya, nggak usah menggunakan kasar. Nah, di sini. Ya, ini mungkin yang tadi sudah dibahas oleh mungkin itu videonya saya tidak ada lama itu. Mudah-mudahan ada gambaran ya, ya seperti ini. Jadi kita cukup dialog saja dengan dan mungkin yang terakhir saya juga ada kasus Bapak Ibu. Kasus tadi setelah pembelajaran tadi, setelah tadi melihat video, kita dapat kasus ada kasus satu. Kan kasus satu nih, Pak Joko, Mario, kemudian Adi, Bapak dengar laporan dari kantin sepertinya kalian dalam masalah ya, apa yang bisa Bapak bantu, apa yang terjadi. Kemudian, ya Pak, tadi pada jam istirahat tadi kami lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah lempar kena wajah bimbingan. Lempar makanan kena wajah bimbingan ya. Pas sekolah, kemudian ketika beliau sedang berjalan, kelas sekolah ternyata ya. Iya, kelas sekolah ya. Kalau dulu biasa ini kelas sekolah ya. Pak Joko, kalian hanya kalian makanan kena wajah ketika beliau sedang berjalan. Iya Pak, kena wajah sebidang makanan. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak melakukan ya, tapi kami tidak sengaja. Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi, ya. Pak Joko, baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada dasarnya, tapi seru ya dengan perubahan begitu ya. Iya Pak ya. Seru tapi karena juga ya. Ya Bapak bisa lihat kalian masih senang melakukan, tapi yang kalian lakukan sehingga sekarang kalian dalam masalah. Ya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri kita sendiri. Kalian membuat ingat dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada ketika kalian mengumpulkan makanan dan minuman di dunia. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan minuman tidak? Pak Joko, tadi kalian mendapatkan masukan Bapak, ada cara untuk mendapatkan masukan atau bagaimana kalian? Pak Joko, nah sekarang kita selalu menggunakan keyakinan jelas. Sekarang bisa kita dan kalian bisa seperti itu. Kalau yang ini kan skrip ya, udah disusun mungkin, tapi di situ sudah ada. Nah, mungkin mau pertanyaan dulu nih, kira-kira kalau yang di sini untuk menstabilkan kredibilitas yang mana? Kalau dari percakapan kan masalahnya itu Maria dan Adi lempar-lemparan makanan ya, karena bukannya pas sekolah gitu. Ya, stabilkan dulu. Nah, yang baiklah Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Betul itu ya. Jadi kesalahan itu kan ya Bapak. Stabilkan dulu. Ya. Kemudian di sini adakah validasi kesalahan? Jadi validasi kesalahan itu anak tuh merasa sadar bahwa itu salah. Ya. Tapi kami tidak sengaja. Terus dia udah menyadari bahwa dia dalam masalah. Itu validasi masalah. Ya. Validasi kesalahan. Jadi dia udah merasa itu masalah bagi dia dan itu dilakukan tidak sengaja. Ya.
Kemudian yang selanjutnya ini untuk keyakinan, keyakinan kelas di sini yang atau mulai baiknya yang ditekankan. Itu kelasnya baca enggak? Ya bisa ya, bersikap baik sama lain, tidak menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Nah itu keyakinan kelas. Nah udah itu beres, tapi dia tinggal berusaha untuk menjaga keyakinan kelas itu. Ya udah. Terima kasih sudah berupaya untuk menjaga kelas. Begitu aja, jadi Bapak Ibu restitusi itu kita berdialog ya. Jadi menyadarkan dari dalam hatinya. Bayangkan kalau satu orang kayak gitu ya, 12 orang dulu kayaknya anaknya wah gitu ya. Tapi kalau misalkan satu orang membentak, 12 orang dulu membentak, ya itu akibatnya jadi apa namanya itu depresi. Ingat saya dulu sekolah ya, itu kalau mau masuk kelas TK, kebayang malamnya mau masuk kelas gitu. Oh dulu tuh galak-galak. Jadi duluan gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau ada kurang lebihnya, ini bisa share gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu atau kita tutup dulu aja ya. Baik, dan gimana Pak?
Iya, karena belum ngerti ya, bisa mengucapkan kalimat gitu kalau belum sadar, belum bisa kemandirian. Sekarang kan kita ini anak-anak kalau misalkan apa nih ya, kalau Yesus pertama ini yang pertama ada yang protes, saya kembali di sini bisa langsung kan belajar juga ada yang nungguin itu ya makanya kalau di kita mah karena kelas itu ya apa itu karena namanya seperti kemudian kita nggak bisa memblok akses apa itu cuman negatifnya ya itu nah itu cuman ketika kita pelajari ternyata untuk mengatasi itu ya nggak usah kopi harus sekarang sudah banyak itu besok ini bisa aja kita mana-mana juga kan masih juga sekarang dikasih nambah ini lawan bagi SMA dikasih mereka ulangnya bisa kita untuk kelas 12 penting ini tuh saya nggak ada yang maaf ya ada yang bisa merokok gitu kamu harusnya kasih tahu setelah membuat apa yang itu kan kalau yang memaksakan gitu bisa mereka makan disuratin gitu bisa sekolah karena mungkin ya
benar ini jawaban. Jadi saya bilang ini sekarang. Jadi nggak bisa membuka ini yang saya ini masih buka. Tapi ada masalah kan belum. Saya jadi sendiri. Jadi coba anak saya gitu ya, kalau saya apa sih? Cuma ya itu sensitif gitu ya. Kita harus berjawab kayak gini kalau Bagasi nyaman sih. Nanti kita bisa ya.
Terus di yang di sana ada jadi sana
Iya, berarti akan tambah itu boleh ya. Boleh. Jadi ada ketika bukan nanti beberapa dari saya yang ketik ya. Nanti yang bacakan ini aja kita Bacakan semua. nama ini ya sekarang ya di sini saya yang di sini. Misi-misi kita ini untuk bisa mencapai perubahan tersebut harus hanya mungkin di sini kalau yang misalnya sudah membawa bekal itu kan jadinya di kantin. Nah di kantin ini perlu ada kebijakan dari sekolah untuk memperlakukan bahwa dia sampah teh bisa dari sampah styrofoam, plastik, kemudian gelas plastik ya itu perlu ada seperti itu dari sekolah. Kemudian ini budaya jujur. Maksudnya di sini ya anak-anak sebagian pasti ada yang jujur ya Pak ya, sebagian lagi mungkin suka nakal dalam hal ulangan misalnya. Jadi ada semacam itu security ya, security evaluasi sekolah. Jadi dia dari itu sebagai maupun awas memang harus lebih didalami lagi. Kemudian untuk yang kedua masalah Bu Rama yang jujur dengan membuat ya membuat tim pengawas uang atau tim seperti misalnya ya kan pengawas ada yang seperti tim pengawas keuangan gitu ya. Ya, aman. Kemudian ya. Oke.
punya sistem CBT-nya, organisasinya. Lebih tepat gitu membuat. Jadi ada siswa yang lambat memulai, waktu itu berbeda dengan yang sudah dimulai. Iya, jadi sengaja dia memperlambat untuk masuk server supaya waktu itu juga ada perbedaan gitu. Harus dibatasi perbedaan. Dan juga nanti ketika selesai, cut off sama-sama gitu, keluar dari 9 Itu sudah dijadwalkan, bisa Kalau sistem sih nggak bisa deh kalau gitu. tapi kadang-kadang suka akomodasi Karena nanti jauh keluar banget. gitu, Iya. keluar berarti kan mereka udah coba-coba dari yang lain gitu. Ini atau gitu ya. Kadang ada yang tidak keluar jawabannya, ada yang misalkan dia keluar dari aplikasi terus masuk lagi masih bisa. Itu yang harus ada pengalaman di situ. Kemarin juga pas awal tiba-tiba siswanya bilang udah selesai Bu. Ternyata ya udah karena saya memang tidak meriksa handphonenya. Pas saya keluar posisinya lagi meneruskan itu soal. Pas saya lihat, oh ternyata belum selesai. Pas saya lihat itu soal. Jadi dia masuk ke keluar. Kita harus ada jangkauan juga, jadi bisa dari jangkauan keluar kelas itu jadi langsung fokus ke gimana gitu. Ya, Iya, karena kalau misalnya udah selesai pun masih bisa masuk lagi. Kita nggak tahu Pak, ininya bisa ini udah, ini belum. Asal dia ngomong sudah, Bisa kirim ya dari pelan-pelan harus belum bisa di masih ada aja gitu. harusnya bisa ada apa satu token itu berkali kali aja. Di satu buat sinyal gitu ya, sekarang ada sinyal. Jadi ada kayak kita mah mekanisme lahir, udah sudah itu udah nggak bisa lagi. Nggak bisa buka aplikasi lain selain Iya kayak Telegram gitu. sebenarnya sudah awal dan tidak disampaikan. Sudah sudah. Memang selalu kan berlaku, cuman itu pun kadang berfungsi kadang enggak. Iya kadang berfungsi kadang enggak. Iya Kalau punya kalau bisa kayak Telegram itu kan dia ada sistem dia nggak bisa di screenshot. Bisa di screenshot dan nggak bisa direkam. Kalau bisa sendiri itu jadi kita ketika masuk server itu udah nggak bisa apa-apa ada sesuatu. atau ulangannya pakai komputer aja di lab. Jadi lanjutnya juga tuntutan satgas kedisiplinan di mana kita untuk mengantisipasi yang tiga dosa itu ya pendidikan Kayaknya timingnya udah ini ya. Dia udah selesai. Email kan dibahas juga itu. Yang keempat ini untuk menambah ruang hijau untuk toga pada tanaman obat ya, dimana kalau untuk tanaman hias dan sebagainya mah di sini sudah banyak, tapi untuk toga sendiri ini karena kita ini masuk adilasi dulu 2017 juga ada nasional hanya sekarang Biayanya. Di situ kalau sekolah dia itu kan isi-isi warnanya itu dipakai sekarang. Kita berdua punya tanaman makan toga gitu, tapi karena pembahasan bangunan ya boykot, jadi ganti gitu jadi beneran. Jadi ada di sela-sela apa selasa apa konsumen nanti diisikan. Kemudian perlu
perlu juga ini kata-kata motivasi Pak. Iya. Kata-kata motivasi. Mau dibuat ya berarti ya Ya, dibuat. buat Motivasi di di beberapa apa sih favorit gitu ya, gedung ini gitu ya, salah yang ketujuh jumlah bersih Pak di luar lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya di sekarang kan diberlakunya hanya di dalam sekolah aja Bu. Jadi harus ada apa ya? Disebutnya peduli lingkungan kali ya di sekitar sekolah ya. Misalnya bisa sebenarnya udah sih S2 ya, S2 Adriata itu suka membersihkan sektor taman ya, tapi hal-hal begini di sekitar sekolah yang ini ada sekolah juga sama-sama ya. Kemudian buat berkah bagaimana sekolah supaya tidak tersaingi oleh kegiatan itu anak-anak itu tentunya ini aib apa ya. Jadi ada beberapa siswa yang kabur nanti Jumatan karena di sekitar kita ini masjid yang atas itu yang memberikan Jumat berkah. Jadi mohon kepada pihak sekolah untuk memperhatikan ini ya di berkah. Di sini kita sudah tadi ngobrol bagaimana donaturnya dari dulu deh, dari dulu. Jadi untuk menciptakan anak-anak ini ya lebih semangat lagi di sekolah. Tadi mengantisipasi kaburnya siswa yang ketika Jumatan nyaman gitu ya. Supaya apa ya menarik biar bisa bukan kata ibadah. Jadi kita kasih stimulus lah, stimulus saja biar ibadahnya biar lama. Karena sedikit kita ibadah, boleh nggak tuh Pak? ya bisa. Ini kan nanti kita ajukan ya. Apabila dulu saya tidak pernah kasih masukan dulu, saya ikut dulu FOU aja dengan pihak itu swasta biar di sini jadi masyarakat rutin ya makanya siswa mungkin dapat bocoran gitu dan berkat jadi religius juga. Jadi religius harus di Oh, dagangan ya ini. Oh, ini udah yang kayak gitu undangan. ya segala sesuatu kegiatan Jadi alhamdulillah melalui diskusi ini saya mendapatkan 8 kakak satuan ya yang maksudnya itu kan ini rencana yang Ini cuma dua atau dulunya ya, terima kasih Bapak Ibu hebatnya ya menyampaikan kita karena sebenarnya kita juga ada dibuatnya tapi dengan cara ini nanti akan kita ajukan sekolah mungkin banyak laporan individu ya tentang satu bahan atau satu yang atau kebiasaan di sekolah ya. Enggak, kan diskusikan dengan visi dan misi sekolah sama dan kemudian kita sepakat untuk menggunakan visi yang digunakan oleh
Dan dari sini tadi diskusi sudah mendapatkan poin untuk pembuatan produk radio keuangan selanjutnya nanti juga adalah sebagai bahan yang akan dilaporkan yang dan buat kebijakan mitigasi bencana bagaimana untuk menanggungkan hal tersebut. Yang mungkin Bapak Ibu isi dan membuat perubahan pertama untuk saya ya dan seperti saya dan depan. Selanjutnya mohon izin mungkin Bapak Ibu kita ingin share materi yang kita pelajari sebagai bahan apa namanya itu bahan wawasan ya pengetahuan karena ini sangat penting. Mungkin yang pertama akan ya izin ke pembimbingan. Mungkin yang pertama akan disampaikan dulu tentang kebutuhan mungkin ya. Atau Mas dan kayaknya. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah 3 agenda kegiatan diskusi kita sudah berjalan ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini itu memberikan wawasan ya, pengetahuan ya, dan produksi ya, mau belajar insya Allah mudah sekali. Besok kita mendapatkan baru yang kedua dari ekspektasi. Ya mungkin sebelumnya ada dari Ibu atau dari Bapak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata luar biasa diskusi hari ini, Masya Allah. Sebetulnya diskusi hari ini adalah proses belajar Bu Herna dengan Pak Usman memfasilitasi fisik sekolah gitu, apalagi ada perlibasan. Tapi walaupun 5 orang tapi berasanya isinya berat gitu ya. Pokoknya saya membayangkan nih berlima aja hasilnya sudah luar biasa, apalagi kalau gurunya turun semua ini ya gitu. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir hari ini untuk mendukung mensupport Bu Herna dan Pak Usman dalam program CDP ini. Dan saya sih sebagai PP ya Pak, berharap ibu-ibu di sini mau daftar ini ya. Iya, karena memang yang tadi dibilang ilmunya luar biasa banyak. Kalau soal tugas memang luar biasa ya, tapi berbanding lurus dengan manfaat yang dikandalkan. Penutup dari saya mungkin itu saja ya Bu. Alhamdulillah diskusi berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan mungkin dari Baik, kalau begitu alhamdulillah akhirnya acara kita diskusi dengan baik diakhiri dengan kita ucapkan doa akhir majlis ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah yang dikasih dari atas. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mungkin ini ada yang tak sedikit ya. Semangat. Oh iya, foto dulu aja ya. Kita belum banyak foto. Foto nanti ada.